印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 451-455. Manusia yang berani-berani memaksa masuk ke suku Medusa di gurun kematian kita. Kamu akan membayar harga untuk tindakanmu ini. Wanita itu mendengus dingin, dan kemudian niat membunuh yang agung di langit langsung muncul, memaksa Mu Chen Feng itu ke sudut. Tidak akan terlalu disayangkan, begitu kamu masuk, kamu akan bertemu dengan orang-orang ular yang kuat di masa-masa awal Dou di Bintang 8. Mu Chen Feng merasa pahit, dia baru saja menggunakan kekuatan khusus dari atribut angin, dan bisa menyembunyikan dirinya untuk sementara di luar angkasa. Nafasnya ditemukan oleh manusia ular, dan inilah yang paling membingungkan Mu Chen Feng. Dan yang membuat Mu Chen Feng merasa aneh adalah bahwa manusia ular di depannya jelas harus menjadi orang yang kuat di suku ini, dan kekuatannya sebenarnya telah mencapai tahap awal Dou di Bintang 8. Tapi, itu persis seperti yang kuinginkan. Mu Chen Feng juga memahami bahwa ini adalah salah satu dari 9 suku utama Medusa, dan yang kuat seperti awan, dan orang-orang ular yang kuat di masa-masa awal Dou di Bintang 8 sudah cukup untuk menundanya. Banyak waktu, untuk menghemat waktu, Mu Chen Feng tidak berani berhenti. Setelah Mu Chen Feng selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan wanita di tangannya, dan kemudian tersenyum pada pria kuat manusia ular di tahap awal Kaisar Dou Bintang 8 di depannya. Pada saat ini, Mu Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan Kaisar Dou Bintang 8 pada tahap awal harus dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat di suku ini, dan dia harus mengetahui keberadaan kuil. Awalnya, saya hanya ingin mengambil keuntungan dari bocah laki-laki Dou Emperor Bintang 6 ini. Butuh banyak usaha bagi gadis itu untuk menarik orang-orang kuat dari orang-orang ular, tapi bagaimana bisa begitu mudah? Mu Chen Feng tertawa. Setelah berbicara, ekspresi Mu Chen Feng berubah suram dalam sekejap, karena dia tahu bahwa meskipun dia memupuk balas dendam atribut angin, dia memiliki keunggulan dalam kecepatan dan gerakan, tetapi sekarang tempat ini adalah salah satu dari 9 suku utama keluarga Medusa, tidak dapat dihindari, akan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang lebih menakutkan. Tempat mereka berdua berada di bagian bawah tembok kota, dan tembok kota tidak jauh dari tempat tinggal manusia ular, sehingga mereka tidak takut ditemukan oleh orang lain. Hanya kesalahpahaman untuk masuk ke tempat ini, tidak ada niat jahat, dan aku akan segera pergi. Tapi sebelum pergi, aku punya satu hal lagi untuk diminta. Mu Chen Feng berkata sedikit, keluarga Medusa kami dan kalian manusia tidak punya apa-apa untuk diminta. Kalian harus kembali ke tempat asal kalian. Mata wanita mempesona itu sedikit berkerut, dan dia jelas merasakan aura yang sangat menakutkan dari pria ini. Kekuatan pria ini mungkin tidak lebih rendah dari dirinya sendiri. Bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Karena putrinya yang berharga tidak ada hubungannya, tidak pantas menyimpan dendam dengan orang yang begitu kuat, jadi ada wanita yang mempesona ini. Di sini, suku ular menawan di antara 9 suku besar keluarga Medusa. Suku ular yang menawan terutama didasarkan pada kekuatan pesona dan kendali. Di antara 9 suku besar Medusa, juga terkenal dengan keganasannya. Wanita mempesona bernama Mei Ye, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di Bintang 8. Dia juga wakil pemimpin dari Charming Snake Tribe. Pemimpin suku ular jimat, bernama Pesona Lan, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dou di Bintang 8, dan juga suami dari Pesona Ye ini. Keduanya memiliki seorang putri bernama Mei Yaoer, yang telah dikaruniai sejak kecil, dan sangat dicintai oleh manusia ular lainnya di antara 9 suku besar keluarga Medusa. Apa yang saya minta, untuk yang kuat di antara 9 suku utama klan Medusa, hanyalah sedikit usaha. Katakan saja, dan saya berjanji untuk segera pergi. Kata Mu Chen Feng. Mei Ye mendengar kata-kata itu, bibir merahnya bergerak sedikit, dan sepertinya ada niat membunuh dalam senyum dan suara Mu Chen Feng di depannya. Hanya saja bibir merah Mei Ye bergerak sedikit, gelombang yang sulit dilihat dengan mata telanjang perlahan memancar keluar, tapi Mu Chen Feng tidak menyadarinya. Ada apa? Mari kita dengar, mungkin aku bisa memikirkannya. Aku tidak tahu di mana letak kuil keluarga Medusa. Kata Mu Chen Feng, lalu murid-muridnya menatap Mei Ye di depannya. Candi. Saat Mu Chen Feng berseru, rasa berat yang langka muncul di mata Mei Ye, yang memiliki wajah tenang.
Kenapa orang ini mencari lokasi kuil kita? Aku ingat beberapa bulan yang lalu, para pemimpin dari 9 suku dan penjaga ular Medusa bersama-sama membuka kuil sekali. Meskipun aksinya sangat tidak jelas, saya pikir seseorang pasti telah memasuki kuil. Jika kamu ingin memasuki kuil, kekuatan minimum mungkin adalah level Dosian atau darah sebenarnya dari keluarga Medusa. Tapi satu-satunya gadis kecil di klan telah berkultivasi ke tingkat ular piton menelan 3 warna. Siapa yang memasuki kuil? Aku bertanya pada Meilan sebelumnya, dan sepertinya dia terlihat bingung, dan sepertinya sangat takut pada orang yang memasuki kuil. Mata indah Mei Ye bergerak sedikit, dengan bulu mata panjang itu sangat bergerak. Maaf, aku tidak tahu tentang hal itu. Mei Ye terkejut, tapi dia tidak panik sama sekali. Lagi pula, meskipun pria di depannya sangat menakutkan, ini adalah base camp suku ular menawan mereka. Bahkan jika pemimpinnya tidak ada, yang kuat masih seperti awan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Itu tersinggung. Jejak harapan terakhir di Mu Chen Feng. Karena negosiasi gagal, maka kamu hanya bisa menyinggung. Mu Chen berkata dengan lembut. Karena dia tahu bahwa keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling mereka dan klan Medusa sangat besar. Jika pria ular yang memasuki kuil benar-benar mendapatkan kekuatan warisan Medusa, maka menghadapi keluarga kerajaan Xuanling mereka, saya khawatir itu hanya sebuah akhir. Penghancuran. Jika keluarga kerajaan Xuanling dihancurkan, maka pemujaan mereka terhadap keluarga kerajaan Xuanling secara alami akan menanggung bebannya. Jadi inilah mengapa Mu Chen Feng tidak ragu untuk membunuh salah satu dari 9 suku klan Medusa, suku ular tampan. Untuk memeriksa silang alasan lokasi candi. Manusia benar-benar bukan hal yang baik. Mei Ye mendengus dingin. Dengan gemetar Mei Ye, membaca www. Beberapa ular kecil di tubuh Wukansu.com tiba-tiba menghilang, tetapi pada saat ini, pesona mendalam Mei Ye terpancar. Ternyata itu suku ular tampan di antara 9 suku utama keluarga Medusa. Ada desas-desus bahwa suku ular yang menawan sangat pandai dalam pesona dan kontrol, jadi izinkan saya turun dan melihat apakah itu benar seperti rumor tersebut. Dengan munculnya balas dendam Qian ini, ruang dalam beberapa meter di sekitar Mu Chen Feng sedikit bergetar, jelas tidak mampu menanggung balas dendam yang mengerikan dari Mu Chen Feng. Kekuatan jangka menengah Dou di bintang 8. Mei Ye berkata dengan suara rendah, dan setelah berbicara, bibir merahnya memuntahkan sedikit, dan tiba-tiba, Dou Qi dengan kekuatan korosif yang sangat kuat melayang ke arah Mu Chen Feng. Trik cacing. Mu Chen Feng melihat ki pertempuran yang tebal menyerangnya, tanpa panik sedikit pun, dia berteriak keras, dan kemudian ki pertempuran yang mengandung kekuatan korosif yang sangat kuat memblokir Mu Chen Feng 3 meter jauhnya dari udara tipis. Apakah menurutmu, ini adalah akhirnya? Hancurkan aku. Mei Ye memutar pinggangnya seperti ular air di langit, lalu tertawa. Saat suara Mei Ye baru saja jatuh, ki pertempuran tebal yang diblokir oleh Mu Chen Feng 3 meter tiba-tiba meledak. Tidak baik. Mu Chen Feng berteriak keras, lalu diam-diam menyesalinya di dalam hatinya. Setiap klan Medusa adalah ahli racun, bagaimana saya bisa melupakannya? Sudah terlambat, kata Mei Ye Xiao dengan flamboyan. Ledakan ular. Saat berikutnya, kekuatan korosif yang sangat menakutkan langsung meledak dari energi 3 meter dari tubuh Mu Chen Feng. Langit meledak, menyebabkan energi menakutkan yang awalnya berjarak 3 meter dari Mu Chen Feng, dan cairan hijau terlihat di mana-mana. Cairan hijau ini meledak begitu saja dan menyebar, lalu apapun itu apa saja, asalkan tersentuh oleh cairan hijau zamrud ini, seketika berubah menjadi kehampaan. Miasma beracun ini sangat menakutkan. Di kejauhan, Mu Chen Feng berkata sedikit. Tepat pada saat kritis, Mu Chen Feng langsung menunjukkan keterampilan bertarung tubuhnya, dan dikombinasikan dengan atribut angin melawan Qi untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia hanya menghindari pukulan mengerikan Mei Ye. Hanya saja sosok Mu Chen Feng sangat malu saat ini, karena atribut angin Qian pelindung tubuh sebenarnya terkorosi oleh kekuatan korosif Mei Ye saat ini. Jika Mu Chen Feng ini satu langkah lebih lambat, teror akan terluka parah oleh kekuatan korosi yang mengerikan ini. Manusia ini tidak sederhana. Mei Ye membuka bibir merahnya sedikit, dan sangat terkejut. Karena kecepatan yang ditunjukkan Mu Chen Feng barusan, saya khawatir beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 8 tidak pernah memilikinya. Bajingan, mengapa pembangkit tenaga ular ini begitu menakutkan? Jika hanya melambat, aku khawatir.
Mu Chen-feng berdiri di langit, menatap Mei Ye di bawah. Pada saat yang sama, Mei Ye mereka juga menatap Mu Chen-feng, dan keduanya menemui jalan buntu. 5 kilometer jauhnya dari tempat keduanya bertarung, di kedalaman suku ular yang menawan, di sebuah rumah yang agak kuno. Rumahnya sudah cukup tua, jelas banyak debu, tapi di rumah ini, suasananya sangat biasa. Kedua lelaki tua itu, laki-laki dan perempuan, sudah cukup tua, dan wajah mereka sudah keriput. Gelombang kecil muncul di rumah kayu, dan kemudian pupil kedua lelaki tua itu perlahan terbuka, tetapi pupilnya adalah pupil ular, dan pupil ular itu tampaknya memiliki kekuatan yang berbeda. Ini seharusnya pesan dari Yeye. Pria tua laki-laki itu membuka mulutnya sedikit, lalu melambaikan bola cahaya langsung ke tangannya, sementara pria tua perempuan lainnya di sampingnya memasang ekspresi tenang. Apa? Yeye sepertinya dalam masalah. Setelah merasakan informasi dalam kelompok cahaya, lelaki tua itu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Haha, Kaisar Dou Bintang 8 hanya ingin masuk ke suku ular menawanku, manusia ini terlalu cuek pada kita." Sosok wanita lain berkata dengan marah. "Iya, kita semua semakin tua. Kita tidak dapat menembus belenggu saat ini selama 100 tahun dan 1000 tahun. Aku khawatir saat bencana datang lagi, itu akan menjadi waktu kejatuhan kita. Aku hanya tidak tahu apakah kita bisa bertahan sampai bayi kecil yang memasuki kuil keluar. Memiliki kekuatan garis keturunan dari piton penelan langit 9 warna, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya sejak zaman kuno. Jika aku bisa mewariskan warisan di kuil, aku tidak bisa mengatakan bahwa keluarga Medusaku bisa menjadi pembangkit tenaga listrik puncak." Pria tua laki-laki itu berkata dengan beberapa perubahan. "Ayo pergi, keluar dan lihat apa yang terjadi pada Xiao Yeye." Setelah keduanya selesai berbicara, mereka meninggalkan rumah dengan saling berpelukan. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik suku ular menawan di masa-masa awal Dou di Bintang 8. Mu Chen-feng baru saja menghindari racun Mei Ye di seluruh langit, dan berkata dengan suara yang dalam, lalu matanya berputar dengan cepat, jelas memikirkan sesuatu. Keduanya telah berhenti sejenak sejak pertarungan barusan, dan mereka juga bertarung. Seperti kata pepatah, begitu seorang master bergerak, dia akan tahu jika ada. Mei Ye dan Mu Chen-feng baru saja bertarung satu sama lain, dan ada niat membunuh yang mengejutkan. Meskipun kekuatan keduanya hanya terpisah satu tingkat, pertempuran itu sangat menakutkan. "Sialan, kenapa manusia ini membobol ras manusia ularku tanpa alasan? Aku masih ingin tahu lokasi kuilnya. Apa yang kamu lakukan?" Mei Ye diam-diam terkejut, dan kemudian Mei Mu menatap Mu Chen-feng di depannya. Pada saat ini, Douqi berwarna biru perlahan muncul di tubuh Mu Chen-feng. Dengan munculnya Douqi ini, Mei Ye mau tidak mau gemetar di dalam hatinya. Jelas, kekuatan Mu Chen-feng di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 8 membuat ular menawan manusia ular itu. Wakil pemimpin suku merasa sedikit gelisah. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi karena waktu yang mendesak, aku menyinggungmu." Mu Chen-feng berbicara sedikit, dan sebelum dia selesai berbicara, kekuatan tahap tengah yang menakutkan dari Dou di Bintang 8 di tubuh Mu Chen-feng tidak diragukan lagi dipajang. Setelah mengalami kebuntuan sekian lama, tidak dapat dipungkiri bahwa orang kuat dari orang-orang ular akan diganggu, jadi Mu Chen-feng harus membuat keputusan cepat. Melihat ini, Mei Ye menggigit bibirnya, karena rasa penindasan yang kuat menyebar ke Mu Chen-feng secara instan. Teknik mengubah angin, hakim angin. Mu Chen-feng berteriak keras, dan semangat juang biru di sekujur tubuhnya melonjak seketika. Saat berikutnya, ruang di sekitar Mu Chen-feng langsung menjadi kacau, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kemudian semua ki pertempuran di tubuh muncul di tangan Mu Chen-feng. Pada saat ini, cahaya yang sangat menyilaukan lahir di tangannya, dan kemudian Mu Chen-feng tidak ragu-ragu, dan sosoknya langsung bergerak. Saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di samping Mei Ye, dan mengambil foto. Kecepatan ini dikatakan terlambat, tapi itu cepat. Mu Chen-feng menamparnya dengan telapak tangan, dan ruang kacau di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemetar. "Gelombang yang menakutkan," kata Mei Ye dengan suara rendah, merasakan gelombang seperti kematian dari serangan Mu Chen-feng di dekat Cici. Sosok Mu Chen-feng langsung muncul di Mei Ye Sanglong, lalu dia menggunakan kekuatan 9 banteng dan 2 harimau untuk menggesek Mei Ye yang berada di bawahnya. Keterampilan mengubah angin, hakim angin baru saja muncul.
Jejak energi ratusan kaki muncul dari langit dari udara tipis, dan kemudian berayun dengan keras ke arah Mei Ye di bawahnya. Jejak tangan yang besar membawa kekuatan yang sangat besar, dan paksaan yang menakutkan menekan seolah-olah langit runtuh, dan tekanan yang menakutkan itu langsung terisi, menyebabkan Mei Yebe menggigit bibirnya. Tangan Mei Ye cepat, dan dia baru tahu bahwa kecepatan Mu Chen Feng sangat cepat, dan dia juga punya rencana di hatinya. Dou Qi muncul di sekujur tubuhnya, dan kekuatan Kaisar Dou Bintang 8 pada tahap awal terungkap, dan kemudian matanya yang indah sedikit menyipit, menghadap jejak tangan energi besar yang mendekat. Pada saat ini, murid Mei Ye adalah murid ular yang sangat biasa, tetapi yang membuat Mu Chen Feng merasa aneh adalah mata Mei Ye menyipit, dan dia benar-benar merasakan paksaan yang tak terlihat dari hatinya, paksaan seperti itu. Paksaan kekuatan jiwa, dari sudut pandang tertentu, hanya akan muncul. Karena kekuatan garis keturunan binatang itu, dan tidak akan muncul sama sekali di antara manusia. Inilah yang membuat Mu Chen Feng paling aneh. Kekuatan Mei Tong. Pada saat berikutnya, mata Mei Ye tiba-tiba tertutup, lalu terbuka tiba-tiba, dan kemudian kekuatan yang sangat istimewa keluar dari pupilnya dalam sekejap. Dari murid Mei Ye gelombang, dua helai energi merah muda muncul, dan kemudian mereka pergi ke sidik jari energi besar yang bersiul ke arah mereka. Kedua energi merah muda ini dimulai sebagai dua, dan kemudian bergabung menjadi satu, dan aura perkasa muncul dari energi merah muda. Jika Xiao Yan ada di sini, saya khawatir menghadapi energi merah muda ini juga akan sangat sulit. Karena kekuatan ini bukanlah semangat juang yang sebenarnya, tapi kekuatan jiwa yang menyerang jiwa. Jarak antara keduanya semakin dekat, dan kekuatan merah muda tampaknya mencoba bertabrakan dengan sidik jari energi besar di langit. Kekuatan macam apa ini? Mu Chen Feng baru saja melihat kekuatan merah muda, pupilnya menyusut dengan kencang, dan kemudian tatapan yang tidak bisa dipercaya muncul di matanya. Setelah itu, Mu Chen Feng tidak peduli dengan dua jejak tangan energi transparan tak berwarna dan energi merah muda yang perlahan mendekat di langit. Mu Chen Feng masih terkejut, ketika dua kekuatan di langit bertabrakan secara tiba-tiba. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo. Hi gelombang 8, gelombang M. Tapi pemandangan aneh muncul, sidik jari energi besar dan energi merah muda tampak menembus satu sama lain. Sidik jari energi besar langsung menuju Mei Ye, dan energi merah muda itu melesat langsung ke arah Mu Chen Feng. Murid Mu Chen Feng menyusut, lalu kehilangan suaranya, pupil ular yang menawan. Apakah kamu Mei Ye atau Mei Lan? Bajingan, aku tidak menyangka wanita ini menjadi wakil pemimpin suku ular tampan di antara 9 suku utama keluarga Medusa. Petik 2. Tidak heran dia memiliki kekuatan Dou di bintang 8 di awal panggung, aku seharusnya memikirkan itu. Mu Chen Feng menyalahkan dirinya sendiri. Ada 9 suku besar dari keluarga Medusa, masing-masing suku memiliki pemimpin dan wakil pemimpin, dan kekuatan keduanya sangat menakutkan. Begitu kata-kata itu jatuh, Mu Chen Feng tidak punya waktu untuk memikirkannya, seluruh tubuhnya penuh dengan energi pendendam, karena apa yang Mu Chen Feng hadapi saat ini adalah kekuatan merah muda yang melewati jejak anginnya, memeriksa energi tangan. Kekuatan merah muda ini tiba-tiba muncul dari murid Mei Ye. Meskipun saya tidak tahu mengapa, tetapi karena murid-murid Mu Chen Feng menatap kekuatan merah muda, getaran dari lubuk jiwanya tiba-tiba muncul di hati Mu Chen Feng. Sialan, kekuatan macam apa ini? Dou Qi tidak patuh. Mu Chen Feng mengutuk diam-diam. Hanya saja tidak peduli bagaimana Mu Chen Feng bersumpah, energi pendendam di tubuhnya tampaknya telah kehilangan kendali, dan satu-satunya hal yang dapat dimobilisasi, hanya 30% dari kekuatannya. Mu Chen Feng, yang berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 8, tahu bahwa jika dia hanya bisa mengerahkan 30% dari kekuatannya untuk menahan pukulan kekuatan penuh Mei Ye, maka itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. Aku tidak menyangka itu adalah Mei Ye, wakil pemimpin suku Mei Ye. Ini benar-benar takdir. Sama seperti Mu Chen Feng merasakan gelombang kematian menembus hatinya, dia hanya ingin menunjukkan cara putus asa, dan tangan besar langsung ditempatkan pada Mu Chen. Di atas bahu Feng, nafas agung muncul, aura pendendam hitam dan putih, langsung menghilangkan dendam merah muda di depannya. Dou Xian, seru Mei Ye, gelombang ketakutan membanjiri hatinya. Karena saat suara ini muncul, aura di tubuh Mei Ye bergetar samar. Ketakutan semacam ini hanya datang dari penindasan kekuatan mutlak. Di sisi lain, Mei Ye sedang tidak enak badan.
Kekuatan serangan dari Hakim Angin yang ditampilkan Mu Chen Feng mungkin sekuat serangan kekuatan penuh dari Dou di bintang 8 tingkat menengah. Muridnya sedikit memadat, dan kemudian kekuatan yang menakutkan muncul dalam sekejap, dan dengan pukulan habis-habisan, sidik jari energinya hancur tiba-tiba. Waktu hampir habis, jadi jangan buang waktu. Pria tua yang mendekat perlahan angkat bicara. Tapi di samping lelaki tua itu, ada seorang wanita di belakangnya. Saat berikutnya, kekuatan menakutkan yang membuat dunia kecil di sekitar tembok kota bergetar seketika menyebar dari tubuh lelaki tua itu. Orang di sini adalah wakil kepala Legiun Pencinta Naga, Ye Mo. Pembangkit tenaga Dou di bintang 5 peringkat 5 bintang 9. Brengsek. Mei Yebe menggigit bibirnya sedikit, dan kemudian bibir merahnya tertutup rapat, karena kekuatan hidup dan mati yang menakutkan muncul seketika pada lelaki tua di depannya. Kekuatan hidup dan mati semacam ini, meskipun tidak sebagus pembangkit tenaga pertarungan abadi yang sebenarnya, tetapi setidaknya pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang telah melangkah ke tingkat kaisar pertarungan bintang 9 dapat memilikinya. 9 bintang Dodi, bahkan di mereka suku ular yang menawan, jumlahnya hanya sedikit. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana lokasi kuilmu? Mu Chen Feng menjadi tenang saat melihat Ye Mo datang. Ye Mo mendengus dingin, lalu nafas di sekujur tubuhnya bergetar, dan menyebar seketika. Gelombang kejut yang tak terlihat secara langsung menyebabkan Mei Ye menyemburkan seteguk darah. Darahnya sangat merah, memancarkan racun yang mematikan. Mei Ye mengangkat tangannya sedikit, dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Gelombang ketakutan muncul secara spontan. Uhuk-uhuk. Dou di bintang 9 kuat. Sangat kuat. Sedikit menghela nafas, Mei Ye tampaknya telah membuat keputusan, dan aura mengerikan itu meledak. Pada saat ini, bayangan ular kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Mei Ye. Meskipun ular kecil ini sangat ilusi, tetapi tanpa kecuali, setiap tubuh mengandung energi yang sangat menakutkan. Bayangan ular Doki dan mata ular menatap Ye Mo dengan erat, dan kemudian Mei Ye segera menjadi waspada. Pada saat ular pendendam ini muncul, ruang di sekitar langit sedikit bergetar. Dengan penampilan ini, terlihat jelas bahwa dia siap tampil all out. Menyerah. Ye Mo menutup matanya, dan kemudian kekuatan hidup dan mati tiba-tiba melambai, menyerang Mei Ye dari samping. Kekuatan hidup dan mati saling terkait, dan keduanya ragu untuk menyerang petir, mengenai Mei Ye langsung dari tanah. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, waktu datang ke Mei Ye. Sungguh kekuatan hidup dan mati yang menakutkan. Mei Ye berseru kaget, dan kemudian jejak kehikmatan muncul di pupil matanya. Saat berikutnya, Mei Ye berubah menjadi bayangan ular besar, dan kemudian di bawah mata Mu Chen Feng yang terkejut, dia membawa bayangan ular semangat juang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya untuk menghadapi kekuatan hidup dan mati Ye Mo. Bum bum bum. Kekuatan hidup dan mati yang menakutkan dan kekuatan Mei Ye yang bersentuhan bersama. Saat berikutnya, kekuatan hidup dan mati seperti ikan di air, bergerak bebas di bawah bayang-bayang ular di langit Mei Ye. Kekuatan hidup dan mati ini begitu menakutkan. Mei Ye dalam keadaan ular diam-diam mengatakan bahwa dia tidak baik, karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menghadapi Kaisar Petarung Bintang 9 yang misterius ini. Sabu, pertempuran di langit hanya berlangsung beberapa detik, dan kemudian kekuatan hidup dan mati tiba-tiba menghantam Mei Ye, dan tubuh ular besar Mei Ye tiba-tiba jatuh dari langit, seolah-olah sebuah meteor jatuh dengan cepat. Batuk, batuk. Mei Ye diserang oleh kekuatan hidup dan mati, dan tubuh ular besar itu sudah sangat malu, dengan bekas luka besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Obat inti, cepatlah, gerakan barusan mungkin telah membuat khawatir orang-orang kuat dari suku ular yang menawan. Ye Mo berteriak keras. Saat suara itu jatuh, sosok di belakang Ye Mo bergerak perlahan, dan kemudian datang ke Mei Ye di detik berikutnya. Jangan bergerak, wanita kulit hitam itu berkata dengan lembut, dan kemudian kekuatan jiwa yang sangat besar di tubuhnya muncul seketika. Mei Ye tidak berdaya sekarang, dan dia baru saja melawan Mu Chen Feng dengan pijakan yang sama gelombang telah menghabiskan banyak energi pendendam, dan setelah menambahkan level Kaisar Jiuxing Dou Ye Mo kekuatan hidup dan mati yang menakutkan membuat Mei Ye cukup lemah. Pada saat ini, Mei Ye perlahan berbaring di lubang besar yang panjangnya beberapa puluh meter, membiarkan inti obat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki pikirannya.
Dengan perasaan seperti itu, perasaan Mei Ye adalah bahwa mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Penatua Ye, saya menemukannya. Waktu berlalu, dan setelah beberapa saat, wanita berbaju hitam itu berkata dengan bersemangat. Ye tua, ayo cepat pergi, kalau tidak ketika orang-orang kuat dari suku ular menawan tiba, kita tidak akan bisa pergi bahkan jika kita ingin pergi. Apakah kekuatan jiwamu yang memasuki tubuhnya seperti ini akan berpengaruh padanya? Ye Mo tiba-tiba bertanya tepat saat dia akan pergi. Kamu tua. Tidak, aku hanya menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyelidiki memori kuil, dan aku tidak memindahkan sisanya. Jadi Penatua Ye dapat yakin bahwa ini tidak akan berpengaruh padanya. Kata Yao Xin perlahan. Kalau begitu, ayo pergi. Ye Mo mendengar kata-kata itu, menoleh dan melirik Mei Ye, yang sedang berbaring di lubang raksasa. Sebotol obat penyembuh yang baik dilemparkan ke arahnya, dan kemudian dia tidak ragu lagi, dan langsung pergi ke tembok. Mereka harus pergi. Penatua Ye benar-benar baik. Mu Chen Feng dan Yao Xin berkata dalam hati mereka. Pembangkit tenaga misterius ini sangat aneh. Batuk, batuk. Mei Ye diam-diam berbaring di tanah, dan kemudian melirik pria ular yang tidak jauh dari sana dengan susah payah. Itu putrinya sendiri. Setelah sedikit ragu, dia langsung menelan obat penyembuh yang diberikan oleh lelaki tua misterius itu. Tepat setelah menelannya, kekuatan yang sangat murni mengalir melalui anggota tubuh Mei Ye, dan Mei Ye merasa kekuatannya pulih dengan cepat. Di antara orang-orang ular, karena alasan rasial, profesi alkemis yang langka tidak dapat dilahirkan. Selain permusuhan dengan manusia, manusia ular selalu sangat langka untuk jamu. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Mei Ye mendapatkan kembali kekuatannya, bangkit dan kembali ke bentuk manusia, lalu berjalan menuju manusia ular yang tidak sadarkan diri di tanah. Kulitnya stabil, denyut nadinya normal. Mei Ye membuka mulutnya sedikit setelah menyelidikinya dengan cermat. Karena gadis itu baik-baik saja, hati Mei Ye hancur. Dikatakan bahwa seorang ibu yang penuh kasih memegang seutas benang di tangannya, seorang anak yang mengembara mengenakan pakaiannya, anak-anaknya menderita, dan orang tualah yang merasa paling tertekan. Mei Ye memeluk gadis itu dengan lembut, lalu berjalan menuju base camp suku, berbisik di sudut mulutnya, bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan misterius yang membobol klan Medusa kita. Petik 2. Kekuatan jiwa wanita itu hanya sekarang sangat menakutkan, saya khawatir dia telah mencapai alam kaisar. Lokasi kuil. Apa yang dilakukan manusia ini? Tidak, masalah ini harus diberitahukan kepada 9 suku besar sesegera mungkin. Jika tidak, Kaisar Petarung Bintang 9 dan 2 Kaisar Petarung Bintang 8 bukanlah lelucon. Setelah Mei Ye selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya, tetapi di sampingnya, 2 kekuatan, 1 hitam dan 1 putih, diam-diam menyapu tempat Mei Ye lewat, mengejar 3 Ye Mo yang dengan cepat melarikan diri. Ye tua, kenapa kamu di sini? Di langit, kata Mu Chen Feng sedikit. Karena aku khawatir, meskipun kekuatan dan temperamen anakmu cukup baik, bagaimanapun juga, ini adalah 9 suku besar dari keluarga Medusa, dan yang kuat seperti awan, kata Ye Mo. Mendengar ini, Mu Chen Feng tidak bisa menahan perasaan hangat. Tidak peduli apa yang dia katakan, Ye tua ini adalah wakil kepala Legiun Pencinta Naga, dan dia santun dan dicintai oleh orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Mereka bertiga menyembunyikan sosok mereka, dan tepat ketika mereka bersiap untuk melarikan diri dari puluhan meter tembok kota suku ular menawan di langit, sebuah kecelakaan terjadi. Hati-hati, aku merasa bahwa 2 aura yang sangat menakutkan dengan cepat mendekati kita. Inti diam itu berkata, Yao Xin, peringkat ke-9 di Legiun Kecanduan Naga, orang yang kuat di tahap awal Dou di Bintang 8, tetapi identitasnya yang lain adalah, alkemis kaisar peringkat kedua. Hehe, aku bahkan tidak menyangka kalian berdua akan terkejut. Ye Mo mendengar kata-kata itu dan melepas jubah yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah yang agak tampan. Dengan sudut mata yang jernih, alis tebal, mata kecil, dan mulut yang agak melengkung, bahkan wajah Ye Mo masih setampan dulu. Huff, kurasa siapa yang berani membobol suku ular tampan kita, ternyata orang tua sepertimu. Ketidakpuasan langsung muncul di langit. Dengan munculnya suara ini, semua penjaga ular di tembok kota yang menjaga suku ular menawan mengangkat kepala mereka. Ini, sebenarnya adalah Kaisar Hitam Putih. Keduanya adalah pembunuh dari suku ular menawan kita. Meskipun kekuatan Dou Emperor Bintang 8 hanya lengkap,
Tetapi keduanya bergabung, aku khawatir Dou Emperor Bintang 9 biasa tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Penjaga ular yang berpatroli di atas tembok kota terus berbicara. Tampaknya hanya ada sedikit perbedaan antara penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 8 dan Kaisar Dou Bintang 9, tetapi ada perbedaan dunia antara keduanya. Orang tua, kali ini, aku membobol suku ular pesonaku tanpa izin, dan melukai wakil pemimpin sukuku. Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan akun kali ini. Wanita tua itu mengambil langkah perlahan, dan aura yang menghancurkan langit langsung muncul, hampir menekan Yemo. Ikuti saja perintah. Dengan lambaian telapak tangan Yemo, dia segera menghilangkan paksaan tak terlihat dari lelaki tua perempuan itu. Haha, setelah ratusan tahun, kamu benar-benar melangkah ke Kaisar Dou Bintang 9. Pria tua laki-laki di samping berkata dengan sedikit iri. Ingat ketika kita bertarung 100 tahun yang lalu, kalian berdua sudah menjadi Kaisar Dou Bintang 8, tapi sekarang kamu hanya menembus ke tingkat penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 8. Sepertinya benar-benar. Yemo gemetar kepalanya dan tidak melanjutkan. Terkadang aku sangat iri dengan beberapa kelebihan unik manusiamu. Laki-laki tua itu berkata. Meskipun kata-katanya belum selesai, Yemo jelas. Manusia diciptakan secara unik oleh alam. Sejak zaman kuno, ada banyak talenta di garis kultivasi, dan ada banyak orang yang akhirnya mencapai puncak kekuasaan. Namun, bagi manusia ular atau Warcraft, peningkatan kekuatan sama saja dengan mencapai langit, dan Warcraft sudah ada sejak zaman kuno. Terikat oleh langit dan bumi, setiap terobosan dan evolusi akan menyebabkan bencana besar. Di bawah malapetaka, tidak ada kehidupan. Sepotong abu. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pembangkit tenaga listrik puncak Raja Naga Emas hampir jatuh di bawah malapetaka. Meskipun kekuatan kalian berdua hanya Dou di Bintang 8 yang lengkap, aku tidak akan menganggapnya enteng. Jadi, hati-hati. Setelah Yemo selesai berbicara, kekuatan hidup dan mati yang menakutkan langsung muncul, dan aura yang membuat Kaisar Hitam dan Putih merasa tidak nyaman memenuhi hati mereka. Kekuatan Penatua Ye benar-benar semakin menakutkan. Yao Xin dan Mu Chen Feng saling memandang, dan langsung membuka jarak tertentu, agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi pertempuran mereka. Aku bertengkar dengan kalian berdua 100 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah aku bersikeras untuk pergi hari ini. Bagaimana menurut kalian berdua? Kata Yemo, dengan aura yang sangat arogan dalam suaranya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Terobos suku ularku tanpa izin, bunuh tanpa ampun. Wanita tua itu berteriak dengan marah, dan saat berikutnya, aura mengerikan dari Kaisar Hitam Putih meledak. Sebenarnya, aku samar-samar menyentuh ambang bintang 9 Doudi. Seiring waktu, aku khawatir suku ular menawanmu akan melahirkan dua kekuatan tertinggi. Yemo melihat semangat juang hitam dan putih pada mereka berdua dan berkata. Dua kaisar, hitam dan putih, merujuk pada dua pusat kekuatan di suku ular yang menawan. Keduanya, pria dan wanita, memiliki pemahaman diam-diam sejak kecil, dan mereka tahu cara menyerang bersama. Ki pertempuran hitam dan putih pada mereka berdua gelombang bukanlah kekuatan hidup dan mati, tetapi ki pertempuran yang telah mereka kembangkan dari satu sama lain. Mereka semua dibudidayakan oleh ki pertempuran beracun dari orang-orang ular, tetapi ki pertempuran yang mereka kembangkan telah bermutasi, jadi sekarang hitam dan putih. Kenapa kamu tidak pergi? Saat Kaisar Hitam dan Putih dan Yemo menemui jalan buntu, suara yang sedikit memaksa bergema langsung di telinga semua orang. Dengan gema ini, wajah yang sangat jelek muncul di murid Kaisar Hitam dan Putih, bahkan di wajah mereka. Suan, Raja Suanling. Kaisar Hitam dan Putih merasakan energi pertarungan merah seperti api, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba menyembur. Ayo pergi. Yemo mendengar kata-kata itu, dan segera berhenti berbicara dengan Kaisar Hitam Putih. Dia mengambil Yao Xin dan Mu Chen Feng di sisinya dan melewati tembok kota suku ular menawan setinggi puluhan meter, dan kemudian menghilang tanpa jejak-jejak. Raja Suanling, apa yang kamu lakukan? Baik Kaisar Hitam dan Putih sangat marah, tetapi Raja Suanling ini sudah menjadi Kaisar Petarung Bintang 9 yang kuat, dan dia tidak tahu berapa banyak belokan yang dia masuki, menambahkan bahwa Yemo. Dua Kaisar Petarung Bintang 9. Dengan barisan seperti itu, saya khawatir banyak sekte di seluruh Suantian Santian tidak akan dapat melakukannya. Itu hanya masalah waktu. Setelah berbicara,
suara Raja Xuanling menghilang seketika. Pada saat yang sama, di luar suku ular yang menawan, Raja Xuanling tiba-tiba membuka matanya, lalu duduk dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Ayo pergi. Saya sudah tahu lokasi candi. Ayo pergi. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia langsung berdiri, lalu pergi menghadap Ye Mo dan mereka bertiga di kejauhan. Melihat ini, banyak orang kuat di belakang mereka mengikuti. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, Ye Mo dan mereka bertiga bergabung dengan Raja Xuanling. Ya, kerumunan menanggapi. Hati-hati, kekuatan yang terungkap di suku ular menawan ini pasti akan mengganggu seluruh 9 suku klan Medusa. Xuanling King Zaidu berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun ada 11 dari mereka dalam perjalanan ini, dan yang terlemah juga berada. Di tahap awal Dou di bintang 8, 9 suku besar Medusa pasti sangat menakutkan untuk bisa berdiri dalam kebuntuan dengan keluarga kerajaan Xuanling mereka yang kuat selama ribuan tahun, warisan. Bahkan Raja Xuanling dikirim. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Kedua kaisar, hitam dan putih, berpikir dalam hati. Tidak, aku harus kembali dan berdiskusi dengan Mei Ye, dan aku harus segera memberitahu 8 suku lainnya. Kekuatan dari dua kaisar petarung bintang 9 mungkin tak tertandingi di seluruh suku. Laki-laki tua perempuan itu berkata, dan keduanya menghilang tepat di atas langit di atas tembok kota. Karena Xuangdi hitam dan putih dan Raja Xuanling tidak bertarung satu sama lain, mereka ditakuti oleh aura mereka, sehingga penjaga ular yang berpatroli di suku ular menawan tidak menganggapnya terlalu serius. Tembok kota telah kembali tenang, tetapi saat ini, suku ular yang menawan sudah dalam keadaan sangat waspada. Sudah hampir sampai. Tidak lama kemudian, sekelompok orang muncul di padang pasir, dipimpin oleh seorang wanita, dan seorang anak laki-laki berjubah hitam dengan penggaris berat di punggungnya, yang cukup menarik. Coyotelah yang berbicara. Setelah sekelompok dari mereka mengeluarkan sumber air dari oasis gurun, dan menunggu Yan Xiao memurnikan pil obat, mereka datang ke sini tanpa henti. Tempat ini berjarak 5 km dari Charming Snake Tribe. Dengan penyamaran Yan Xiao, kekuatan jiwa alkemis yang menakutkan, penjaga ular yang berpatroli di tembok kota juga sulit dideteksi. Apakah kita akan melintasi kota ini? Mata indah Mu Yingying bergerak sedikit, dan kemudian dia mengangkat kepalanya dengan sedikit kepahitan, dan tembok kota besar setinggi puluhan meter muncul tidak jauh dari sana. Benar, ada di sini. Kalau kita lewat sini, kita sudah sangat dekat dengan tujuan perjalanan kita. Tang Tang mengeluarkan peta kulit domba dan berkata, aku benar-benar ingin melintasi suku ular yang menawan ini. Kaisar Dou bintang 8, Kaisar Dou bintang 7, ditambah 2 Kaisar Dou bintang 6, dan 3 Kaisar Dou bintang 5, jika mereka semua ingin melewati ini. Suku ular yang menawan, maka nama termasyur dari klan Medusa terlalu ilusi. Orang tua Dashui di samping berkata sedikit di dalam hatinya. Senior, terima kasih telah membawa kami ke kedalaman gurun. Sekarang saatnya untuk berpisah. Pemuda Dasan berkata kepada Tang Tang. Kalau begitu ayo pergi, tapi aku masih harus mengingatkanmu bahwa itu sudah jauh di dalam gurun. Mendengar ini, Dasan Dashui langsung berdiri, lalu pergi ke arah tertentu. Apakah kamu sudah pergi? Kata Yan Xiao perlahan. Yah, ayo pergi. Tang Tang berkata perlahan. Aku punya pertanyaan. Aku tidak tahu apakah aku bisa menanyakannya. Tang Tang berkata dengan suara rendah. Ayo bicara. Xiao Yan kembali ke penampilan normalnya setelah mereka berdua pergi. Alasan mengapa saya hanya menggunakan jubah hitam untuk menutupinya adalah agar tidak dikenali oleh Xuan Shan ini. Kamu sepertinya berselisih dengan keluarga kerajaan Xuanling. Tang Tang, sebagai kepala kelompok tentara bayaran pedang darah, memiliki penglihatan yang sangat tua. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa orang ular. Meskipun sebagian besar diselesaikan oleh pria yang terluka itu, dari awal hingga akhir. Dan Tang Tang dapat melihat bahwa alasan mengapa Yan Xiao mengenakan jubah hitam adalah karena dua orang ini. Itu benar, kata Xiao Yan dengan santai. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu berselisih dengan keluarga kerajaan Xuanling, aku harus memberitahumu bahwa latar belakang keluarga kerajaan Xuanling jauh di luar imajinasimu. Tang Tang berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, terima kasih, mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah di depan kita. Menurut persepsiku, di kota di depanku, tidak kurang dari 3 aura tersembunyi saja. 3 nafas ini hanya lebih kuat atau lebih lemah darimu. Jika kamu ingin melewatinya,
itu seperti mimpi orang bodoh. Apa tidak ada cara lain? Tidak, ini jalan terdekat ke tujuan kita, dan ini satu-satunya jalan. Saya mendapat informasi ini pada awalnya, tetapi menghabiskan banyak uang. Setelah Tang Tang selesai berbicara, kulitnya sedikit sakit. Jelas, harga yang disebut membuatnya merasa sangat kuat sebagai kaisar petarung bintang 8. Itu pasti sangat berharga, hal-hal. Suku di depanku disebut suku ular menawan. Di antara 9 suku besar keluarga Medusa, meskipun tidak berada di peringkat terdepan, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Di suku ular menawan, pemimpin memiliki kekuatan tingkat kesempurnaan Dou Emperor bintang 8, wakil pemimpin memiliki kekuatan tahap awal Dou Emperor bintang 8, dan ada banyak pusat kekuatan tersembunyi lainnya. Uyu, seorang pria dengan bekas luka di sampingnya, menunjuk perlahan. Tempat di peta kulit domba berkata, Dou di bintang 8 selesai. Apakah Dou di bintang 8 masih dalam tahap awal, gumam Xiaoyan. Selain itu, kamu harus berhati-hati dengan pesona keluarga ular yang menawan ini. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ada pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di keluarga Medusa. Murid Medusa yang membatu muncul dari suku ini. Yu melanjutkan. Ya, Xiaoyan menjawab. Aku tidak tahu bagaimana menerobos ini. Jika dipaksakan, aku khawatir itu akan sangat tidak bijaksana. Xiaoyi mengerutkan kening di samping. Jelas, penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 8 dan pusat kekuatan rakyat ular di awal periode Kaisar Dou Bintang 8, Ling Xiaoyi tidak dapat menahannya. Lagi pula, ada sedikit tekanan, apakah itu Xiaoyan atau Mu Yingying, dengan karakter Xiaoyi, jika sesuatu benar-benar terjadi, dia pasti tidak akan menyerah pada salah satu dari mereka. Meskipun keluarga Chamsnake sangat menakutkan, pada malam hari, pandangan mereka terhalang, dan kekuatan mereka akan berkurang hingga batas terbesar. Pada saat itu, kita akan menggunakan penutup hitam untuk menerobos dalam semalam. Selama kita menerobos ke sini, kita hampir bisa mengatakan bahwa kita telah mencapai tujuan kita. Itu dia. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini, lalu menatap Xiaoyi dan Mu Yingying di sampingnya. Pada saat ini, mata indah Mu Yingying bergerak sedikit dan dia menatap Xiaoyan dengan ganas, yang membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Adapun kata-kata Xiaoyi, dia melihat sekeliling dengan wajah yang tidak berbahaya. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Segera setelah malam tiba, hancurkan suku ular yang menawan. Petik 2. Uyu, saat menerobos suku ular yang menawan, dia akan melindungi Xiaoyan dengan segala cara. Jika dia mengalami kerugian, aku akan bertanya padamu. Tang Tang berkata dengan dingin. Ya, pria bekas luka itu tidak marah dan menjawab. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya anggota kelompok tentara bayaran pisau darah bekerja sama satu sama lain. Gelombang pembagian kerja dan pemahaman diam-diam antara satu sama lain tidak sebanding dengan orang biasa. Beberapa orang perlahan membuka tempat peristirahatan yang tersembunyi di bawah gurun, lalu langsung beristirahat di dalamnya, menunggu malam tiba. Xiaoyan terbakar, memurnikan beberapa pil obat untuk memulihkan balas dendam. Apa masalahnya? Xiaoyi baru saja duduk dan menemukan bahwa alis Mu Yingying terangkat, terlihat sangat menawan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tidak apa-apa, hanya saja kelopak mataku berkedut akhir-akhir ini. Mungkin sesuatu yang besar akan terjadi. Jangan khawatir, ada kakak laki-lakiku. Xiaoyi tersenyum. Perlahan, ngomong-ngomong, kamu harus menjadi peri api. Peri api adalah keajaiban langit dan bumi. Mengapa kamu mau mengikutinya? Bisik Mu Yingying. Mungkin karena dia kakak tertuaku. Kakak tertua seumur hidup, Xiaoyi berkata dengan lega. Dan kemudian dalam benaknya, adegan yang terjadi di benua Dou Qi terus muncul. Api iblis Jinglian dan roh api terlahir kembali, menghapus kecerdasan. Mengenal Xiaoyan, banyak kesulitan. Melawan jiwa Kaisar Langit, benua Dou Di, memperoleh warisan Kaisar kuno Tuo She. Lahir dengan kebijaksanaan, dan berubah menjadi wujud manusia. Kelahiran Yuo Elf kecilnya bisa dikatakan fantastis. Ini dia roh api.